Masih sampai sekarang pun masih belum terima gitu, tapi Tuhan punya cara lain. Jadi nanti buat nebar abu ya, itu nanti kita pesan kapal. Sobat Sorot, Sarwenda dengan hati yang remuk harus melepas sosok paling berharga dalam hidupnya, sang ayah tercinta. Setelah beberapa hari berada di rumah duka, jenazah Hendrik Louw akan dikremasi. Sebelum prosesi itu, ada prosesi malam kembang, upacara tradisional sehari sebelum jenazah dikremasi atau dikuburkan. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terakhir dan doa restu bagi mendiang sebelum menuju alam selanjutnya. Lantas seperti apa prosesi tersebut yang penuh dengan tangis dan air mata? Benarkah Wendah tak kuasa menahan tangis saat mendiang ayah tercinta hendak dikremasi? Bersama saya Abizar, inilah Sorot seputar orang terkenal. Tangis mantan personil girl band Cherry Bell ini pecah tak terbendung ketika sang ayah yang begitu ia cintai hendak dikremasi untuk terakhir kalinya. Prosesi demi prosesi telah dijalani sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk mendiang ayah tercinta. Karena udah tanya Feng Shui gitu kan, jadi udah ada jam dan tanggalnya. Kebetulan hari ini penutupan peti. Langkah Wendah tampak begitu gontai saat mengiringi jenazah ayah tercinta menuju tempat kremasi. Tubuhnya lemah seolah separuh jiwanya ikut pergi. Tatapan kosong penuh luka mengiringi setiap jejak menuju ruang krematorium. Tak ada kata, tak ada suara, hanya air mata yang seolah berbicara atas luka yang tak tertahankan. Kepergian sang ayah benar-benar meninggalkan luka yang begitu dalam di hati Wendah. Bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi juga sebagai sahabat, pelindung, dan penopang hidupnya saat ini. Tak ingin sekedar melepas dengan doa, Wendah memilih cara paling bermakna. Ia menyewa kapal khusus, sebuah kapal penghormatan agar sang ayah bisa berlayar menuju keabadian. Bukan sekedar pergi, tapi dipulangkan dengan kehormatan. Dengan mengenakan pakaian merah sederhana, tatapan Wendah tampak kosong. Sambil memeluk erat foto ayahanda tercinta menuju prosesi larung abu jasad di laut. Jadi nanti buat
nebar abu ya. Itu nanti kita pesan kapal buat ngerayainnya di situ. Cuman kalau misalnya yang di kapal mungkin yang lebih intimate gitu, karena kapalnya juga cuma muat berapa, 70 ya? 70 orang gitu, jadi udah dibilang nggak bisa ikut semua, keluarga aja kan keluarga besar, jadi ada beberapa teman-temannya aja. Wendah berdiri mematung di buritan kapal. Di tangannya kotak abu sang ayah. Bukan sekedar abu, tapi sisa kenangan, cinta, dan puluhan tahun pengorbanan sang ayah. Pastinya yang terbaik lah, maksudnya ini kan cara rasa berterima kasih aku sama papi untuk yang terakhir kalinya. Jadi aku usahakan buat kasih yang terbaik semuanya buat papi. Bukan hanya Wendah yang kehilangan. Ketiga anaknya yang menjadi cucu kesayangan sang Yeye juga merasakan luka yang mendalam. Betran Peto, si sulung yang dikenal ceria dan penuh semangat, kali ini tampak diam menatap laut lepas tanpa kata. Tak ada senyum, tak ada tawa, hanya ada sorot mata yang menyimpan luka dan kerinduan. Sosok yang dulu menjadi salah satu penyemangat kini telah berpulang. Begitupun dengan Thalia dan Tania Putri Onsu yang masih berkubang dalam kesedihan telah menyiapkan uang arwah yang dalam budaya Tionghoa untuk menghormati arwah yang telah meninggal dan menyediakan bekal bagi mereka di akhirat. Kayak mereka sekarang adalah, karena kan Yeye paling sering kasih mereka duit kan, duit celengan Cici yang selalu Cici pecahin itu udah pasti fix dari Yeye duitnya. Jadi sekarang Cici bilang dia lagi bikin uang-uangan, kan kalau di tradisi atau di Buddhis itu kan ada uang-uangan kertas yang buat nanti dibakar, nanti istilahnya buat bekal Yeye nanti di sana gitu. Dia bilang dia lagi mau kirimin banyak uang buat Yeye. Masih sampai sekarang pun masih belum terima gitu, tapi ya Tuhan punya cara, menurut aku Tuhan punya cara lain untuk bikinnya lebih bahagia lah. Pastinya banyak banget memori yang hampir nggak bisa aku lupain, karena menurut aku sebegitu pentingnya peran seorang Yeye di dalam hidup aku. Ya anak-anak sayang lah semuanya sama Yeye, semuanya juga kehilangan, dan yang paling aku terharu adalah semua orang yang ketemu ataupun yang chat ataupun yang pernah kenal Yeye ataupun tidak kenal, mereka pun Yeye itu orang baik, Yeye itu banyak yang sayang. Momen ini bukan hanya perpisahan, tapi juga sebuah penghormatan terakhir yang agung. Di tengah laut yang luas dan sunyi, kelopak bunga mawar ditabur menyertai abu, menciptakan lautan kenangan yang tak akan pernah tenggelam. Laut yang sama akan menyimpan rahasia cinta antara seorang anak dan ayah yang telah pergi. Sarwendah mungkin menangis hari ini, tapi dari tangis itulah muncul kekuatan untuk terus melangkah. Dan untuk Betran, Thalia, dan Tania, mereka telah belajar arti kehilangan, tapi juga arti cinta yang tak terputus oleh maut. Dia tiap hari, hampir setiap hari selalu nelponin aku sih. Jadi ya mungkin semua orang tua maunya anaknya bahagia. Ya gimana pun kan kita pasti ya harus merelakan aja. Tak ada lagi pelukan hangat, tak ada lagi panggilan nak dari sang ayah. Kini yang tersisa hanyalah kenangan, doa, dan laut yang menjadi rumah terakhir bagi jasad yang telah menjadi abu. Kini Sarwendah akan terus melangkah membawa cinta dan doa dalam setiap detak hidupnya.
Nah, Sobat Sorot, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube channel Star Pro Indonesia.